Selamat pagi saudara-saudara, semoga keadaan saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan baik di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Allah kami yang maha baik, kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari ini, boleh sungguh kami pahami maknanya, kami semakin mengenali kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin singkapkan melalui firman-Mu untuk kami pedomani, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami telah siap Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat 4-8. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 25 Mei 2021 merespon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Sebuah ungkapan yang kelihatan sangat sederhana ini, namun memiliki pesan dan membawa makna yang sangat dalam bagi mereka yang sungguh-sungguh melihat dan mengalami bahwa kalau dia ada sampai pada saat ini, melewati setiap babakan kehidupan, ada proses jatuh bangun, dan hanya karena pertolongan Tuhan sajalah sehingga dia bisa tetap survive sampai pada saat ini. Saudaraku, Daud pernah dalam kesesakan. Daud pernah dipermalukan musuh. Dia pernah dalam penindasan. Dan dia merasakan bahwa dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dan kebebasan, pemulihan itu hanya didapatkan dari Tuhan saja. Sehingga Daud melahirkan sebuah rasa syukur dari hatinya karena merasakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Sehingga Daud melahirkan rasa syukur, dan bukan hanya menaikkan syukur dengan puji-pujian, dengan kata-kata, melainkan setelah ia sungguh mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, ia kemudian menundukkan diri dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ini hal yang sangat penting dilakukan ketika kita mensyukuri akan pertolongan Tuhan. Saudara, dan kemudian rasa syukur Daud juga dinyatakan kepada Tuhan dengan menyampaikan perbuatan Tuhan yang dialami kepada umatnya. Dari pengalaman ditolong Tuhan itulah, Daud kemudian mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Pengalaman Daud bahwa Tuhan dapat diandalkan karena Dia adalah penolong bagi orang tertindas dan pelindung bagi orang yang ada dalam mara bahaya dan mengangkat mereka yang ada dalam kesesakan dan ketertindasan. Saudara-saudara, bagaimana pengalaman saudara ditolong oleh Tuhan pada masa lalu? Dan bagaimana saudara meresponnya? Dengan apakah saudara mensyukurinya? Masih berpengaruhkah pengalaman itu dalam kehidupan yang saudara jalani sekarang ini? Apakah setelah saudara ditolong Tuhan dari kesesakan, dari tekanan, dan terlebih setelah diselamatkan oleh Tuhan, apakah kita semakin berseri-seri memuji namanya? Apakah kita juga sudah menyatakan aliran rasa syukur kita dalam memberi diri kita untuk terus diarahkan oleh firman-Nya? Kemudian, dari pengalaman indah ditolong oleh Tuhan, kita pun seperti Daud mengajak orang untuk datang memasyurkan kasih dan kuasa Tuhan. Karena di dunia ini
banyak yang bisa menolong dan bisa diandalkan manusia. Namun yakinlah bahwa tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa kalau kami ada sampai saat ini, semua hanyalah karena pertolongan Tuhan. Pertolongan itulah yang membawa kami sampai pada titik ini. Dan biarlah Tuhan di dalam merespon akan kasih Tuhan, akan pertolongan-Mu itu, kami semakin berseri-seri memuliakan nama Tuhan. Kami menghasilkan sebuah kehidupan yang mencerminkan layaknya orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Dan terlebih, kami mengajak orang-orang lain yang ada di sekitar kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh Bapa di sorga, perbaharuilah hati dan pikiran kami Tuhan. Tolonglah kami oleh Roh Kudus, sehingga kami tetap berjalan pada jalan Tuhan dan semakin mensyukuri bahwa kehidupan kami ada karena ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.